Berdirinya Banyumas tentunya mempunyai arti yang sangat penting bagi generasi Banyumas pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Sejarah mula pertamanya berdirinya Banyumas berlanjut dengan paparan kenyataan tentang peradaban Banyumas atau budaya Banyumas yang berawal pada abad ke-16 dan masih bertahan sampai sekarang. Hal itu membuktikan bahwa betapa tangguh peradaban Banyumas yang telah mampu menjawab tantangan zaman. Maka arti yang sangat penting terhadap sejarah peradaban Banyumas bagi generasi Banyumas saat sekarang dan yang akan datang adalah agar supaya generasi Banyumas menjadi generasi yang beradab dengan peradaban Banyumasannya. Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang setiap tahunnya dirayakan selama kurun waktu 25 tahun yang lalu ternyata selalu menimbulkan pro kontra sehingga perlu kiranya dikaji ulang secara seksama. Pengkajian ulang hari jadi bukan hal yang tabu, melainkan justru suatu keharusan agar tidak mewariskan sejarah yang salah kepada generasi penerus. Apabila di kemudian hari ditemukan fakta baru atau ditemukan sumber dokumen yang lebih kuat, lengkap dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan menyangkut asal-usul Kabupaten Banyumas yang dapat menumbuhkan kebanggaan masyarakat Banyumas, maka hari jadi yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi gugur, diganti oleh tanggal hari jadi menurut fakta yang lebih dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sebagai bukti pokok yang kuat, hari jadi Kabupaten Banyumas adalah telah ditemukannya sebuah naskah kuno yang sangat penting untuk penelusuran sumber sejarah menentukan kapan hari jadi Kabupaten Banyumas yang sebenarnya. Naskah tersebut dikenal dengan nama Naskah Kali Bening. Berdasar hasil penelusuran, penelitian dan telaah serta kajian yang mendalam dengan dikuatkan bukti-bukti sejarah yang ada, maka tanggal 27 Ramadan 978 Hijriah atau 22 Februari 1571 Masehi dapat ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas. Dalam naskah Kali Bening tersebut mencatat suatu peristiwa yang berkaitan dengan penyerahan upeti kepada Sultan Pajang pada tanggal 27 Ramadan, hari Kamis Wage. Naskah Kali Bening menyebut peristiwa penyerahan upeti yang berkaitan juga dengan penyelesaian peristiwa kematian Rama mertua dari Raden Jaka Kaiman, sehingga tanggal tersebut dapat dijadikan sebagai patokan tanggal dan bulan hari jadi Kabupaten Banyumas. Sedangkan angka 1571 yang dipakai adalah berdasarkan bukti kesaksian teks yang terdapat pada naskah Keranji Kedung Wuluh dan catatan tradisi pada makam Adipati Merapat di Desa Dauhan menyatakan bahwa tahun 1571 adalah awal kekuasaan Raden Jaka Kaiman dan tahun 1571 sampai dengan 1582 adalah periode kekuasaan Adipati Merapat. Di samping itu, berdasarkan kesaksian terdapat angka 1571 yang terpampang pada papan makam atau batu grip makam Adipati Merapat. Serta berdasarkan kesaksian ditemukannya kere atau wide yang terdapat angka 1571 sampai dengan 1582. Berdasarkan fakta pendukung sejarah dengan ditemukannya angka yang menunjukkan tahun 1571 pada akhirnya dipakai sebagai patokan tahun hari jadi Kabupaten Banyumas. Sehingga berdasar hal tersebut di atas, telah dilakukan proses penelusuran dan perhitungan yang menunjukkan bahwa hari Kamis Wage tanggal 27 Ramadan tahun 1571 Masehi adalah sama dengan 27 Ramadan 978 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Februari 1571 Masehi yang pada akhirnya digunakan sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas karena pada waktu tersebut Raden Jaka Kaiman menghadap dan diangkat atau ditetapkan oleh Sultan Pajang sebagai Adipati Wirasaba VII yang bergelar Adipati Warga Utomo II.
Semangun merupakan nama kecil dari Raden Jaka Kaiman, adalah putra tunggal dari Adipati Pasir Luhur, Raden Banyak Sosro, dengan putri Adipati Pasir Batan, Pangeran Senapati Mangkubumi II. Setelah kedua orang tua kandung Semangun wafat, Semangun diasuh dan diambil sebagai anak angkat oleh Ki Sambarta dari desa Kejawar. Ki Sambarta adalah pemimpin desa Kejawar yang juga berprofesi sebagai artisan pembuat rangka keris atau merangi. Karena kehandalan dan sangat terkenal sebagai seorang merangi, sehingga beliau dikenal sebagai nama Ki Merangi Kejawar. Sedangkan istri Ki Merangi bernama Nyi Ngaisah adalah adik kandung dari Raden Banyak Sosro. Ketika Raden Jaka Kaiman mencapai usia dewasa, Ki Merangi dan Nyi Merangi merelakan putra angkatnya mengabdikan dirinya di Kadipaten Wirasaba yang dipimpin oleh Adipati Wirasaba VI yang bergelar Adipati Warga Utomo I. Raden Jaka Kaiman pun akhirnya menjadi menantu Adipati Warga Utomo I karena dinikahkan dengan putri sulungnya yang bernama Rara Kartimah. Suatu ketika Adipati Warga Utomo I mendapat titah dari Sultan Pajang agar mempersembahkan salah seorang putrinya untuk dijadikan garwa ampean. Oleh Adipati Warga Utama I, dipersembahkanlah putri bungsunya yang bernama Rara Sukartiah, yang pada masa kecilnya pernah dijodohkan dengan anak Ki Demang Toyareka. Namun setelah dewasa ternyata Rara Sukartiah menolak untuk berumah tangga dengan anak Ki Demang Toyareka. Penolakan Rara Sukartiah ternyata menyebabkan sakit hati sehingga Ki Demang Toyareka membuat fitnah yang menyebabkan Sultan Pajang murka. Tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya, fitnah dari Ki Demang Toyareka menyebabkan Sultan Pajang memerintahkan Gandek untuk membunuh Adipati Warga Utama I dalam perjalanan pulang dari Pajang. Tetapi beberapa saat kemudian setelah mengetahui permasalahan yang sebenarnya, maka Sultan Pajang sangat menyesal dan kemudian memerintahkan Gandek lainnya untuk menyusul Gandek terdahulu supaya membatalkan rencana membunuh Adipati Warga Utomo I. Namun demikian, sia-sialah perintah pembatalan tersebut. Adipati Warga Utomo I telah terbunuh di Desa Bener pada hari Sabtu Pahing. Sultan Pajang merasa menyesal atas terjadinya pembunuhan Adipati Warga Utomo I, sehingga memerintahkan utusannya untuk memanggil putra Adipati Warga Utomo I supaya menghadap ke Kesultanan Pajang untuk menyelesaikan peristiwa terbunuhnya Adipati Warga Utomo I. Tetapi semua putra Adipati Warga Utomo I tidak ada yang berani menghadap Sultan Pajang karena ketakutan akan terjadi pembunuhan berikutnya. Namun demikian, dengan keberanian, jiwa besar dan patriotisme yang tinggi, Raden Jaka Kaiman memberanikan diri menghadap Sultan Pajang untuk mewakili Kadipaten Wirasaba menyelesaikan peristiwa kematian Adipati Warga Utomo I sekaligus menyerahkan upeti untuk dipersembahkan kepada Sultan Pajang. Pada saat itu ternyata Sultan Pajang mempercayakan secara penuh kepada Raden Jaka Kaiman untuk melanjutkan pemerintahan Kadipaten Wirasaba dengan mengangkat dan menetapkan menjadi Adipati Wirasaba VII dengan gelar Adipati Warga Utomo II. Pemberian kepercayaan secara penuh dari Sultan Pajang dengan mengangkat dan menetapkan Raden Jaka Kaiman untuk memimpin Kadipaten Wirasaba menjadi Adipati Wirasaba VII, maka dengan kebesaran jiwa Raden Jaka Kaiman menerimanya. Dengan tetap dilandasi jiwa tidak mementingkan dirinya sendiri karena juga harus mempertimbangkan statusnya hanya sebagai anak mantu, sehingga Raden Jaka Kaiman memohon restu untuk diperkenankan membagi daerah kekuasaan Wirasaba menjadi 4 bagian. Karena kebijaksanaan Raden Jaka Kaiman melakukan pembagian wilayah Wirasaba menjadi 4 bagian, maka Raden Jaka Kaiman terkenal dengan nama Adipati Merapat. Daerah yang pertama kali dibangun sebagai pusat pemerintahan ialah hutan tembaga arah sebelah barat laut dari Desa Kejawar
dan tidak jauh dari pertemuan Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan. Di wilayah yang baru dibangun itu terdapat sungai kecil yang bernama Kali Banyumas. Nama sungai kecil itulah yang kemudian diambil menjadi nama Kadipaten Banyumas yang didirikannya. Dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Hari jadi Kabupaten Banyumas adalah hari Kamis Wage, tanggal 27 Ramadan tahun 978 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Februari 1571 Masehi. 2. Adipati pertama atau Bupati Banyumas pertama adalah Raden Jaka Kaiman, putra dari pasangan Adipati Pasir Luhur Raden Banyak Sosro dengan putri Pangeran Senapati Mangkubumi II. Kemudian Raden Jaka Kaiman diasuh dan diambil anak angkat oleh Kim Ranggi Semu dan Nyi Ngaisah di Kejawar, sedangkan Raden Jaka Kaiman saat mudanya mengabdikan dirinya di Kadipaten Wirasaba, kemudian menjadi menantu Adipati Wirasaba VI yang pada akhirnya diangkat dan ditetapkan oleh Sultan Pajang menjadi Adipati Wirasaba VII bergelar Adipati Warga Utomo II, dan karena membagi wilayah kekuasaannya yaitu Wirasaba menjadi 4 daerah sehingga dikenal sebagai Adipati Merapat. 3. Daerah yang pertama kali dibangun sebagai pusat pemerintahan ialah Hutan Tembaga, arah sebelah barat laut dari Desa Kejawar dan tidak jauh dari pertemuan Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan. Demikian risalah penetapan hari jadi disusun sebagai dasar dokumen penjelas penentuan sejarah hari jadi Kabupaten Banyumas.